Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat, juga berbahagia. Amin. Tidak lupa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Terkhusus saya dipertemukan lagi bersama dengan para pegiat CIB, Jejak Islam untuk Bangsa, dan terutama bersama dengan teman-teman yang hadir juga dalam pertemuan malam ini, spesial memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kita merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka ini dengan sebuah kegiatan yang memacu, yang menstimulus pikiran kita, yang menstimulus nalar kritis kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami, pegiat CIB, untuk bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas risalah yang diembannya bersama dengan para sahabatnya. Alhasil dengan risalah itu umat manusia berhasil keluar dari masa jahiliyah menuju masa yang telah kita kenal sekarang. Dengan risalah yang dibawanya juga, Islam akhirnya bisa sampai, bisa menapaki bumi Nusantara, sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi seorang Muslim, menjadi orang-orang mukmin yang taat dan patuh kepada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Teman-teman semua, kita hari ini akan mendiskusikan sebuah topik yang lumayan kontroversial, terutama mengenai penulisan sejarah resmi Indonesia yang barangkali sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kenapa ini menjadi kontroversi? Karena pada dasarnya negara kita sebagai sebuah nation state ini sejak awal berdiri memang telah menggunakan sejarah sebagai alat untuk mengikat atau untuk memupuk nasionalisme warganya. Dan terbukti bahwa ketika pemerintah Indonesia ini membangun Indonesia, membangun rakyat Indonesia, pemerintah sudah sejak awal fokus untuk membangun, untuk menuliskan lagi sejarah bangsanya menurut pandangannya sendiri, atau yang kita sebut Indonesia sentris. Dan kita tahu bahwa akhirnya pemerintah dari masa ke masa ini menulis dan menerbitkan buku sejarahnya sendiri. Kita kenal barangkali Sejarah Nasional Indonesia atau SNI yang ditulis oleh seorang perwira TNI Angkatan Darat, yaitu Nugroho Motosusanto dengan Marwati Pusponegoro. Ini menjadi buku babon sejarah yang isinya itu 6 jilid ya. 6 jilid, kemudian kita tahu setelah Orde Baru ini runtuh, kita disuguhkan lagi dengan historiografi baru, yaitu Indonesia dalam Arus Sejarah, yang ditulis oleh beberapa pakar sejarah atau sejarawan masa reformasi, diantaranya seperti Pak Taufik Abdullah. Dan baru-baru ini ya, pada masa kepresidenan Pak Joko Widodo, kita juga barangkali pernah mendengar wacana, atau mungkin ini kan sudah menjadi sebentuk karya yang barangkali teman-teman pernah mendengar, yaitu Kamus Sejarah Indonesia. Nah, Kamus Sejarah Indonesia ini pernah diterbitkan pada masa kepresidenan Joko Widodo, yang waktu itu Dirjen Kebudayaannya itu Pak Hilman Farid. Dan baru-baru ini setelah Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ke-8, lewat Kementerian Kebudayaan, yaitu Bapak Fadlizon, mencanangkan kebijakan menulis lagi buku sejarah resmi Indonesia.
Nah, ini menarik sekali untuk kita perhatikan karena ada beberapa hal yang dianggap oleh sejumlah pihak, barangkali kita di sini agak janggal. Ada beberapa hal yang dihilangkan, ada beberapa hal yang dirasa kurang elok untuk dilaksanakan karena menulis sejarah Indonesia dalam perspektif pemerintah itu rasa-rasanya ini menghambat ya. Maksudnya itu sangat berpotensi bertabrakan kepentingan. Nah, kita di sini akan menggali motif apa sih sebetulnya yang bisa kita baca dari kebijakan menulis sejarah resmi Indonesia ini. Dan bagaimana kita harus menyikapi tentang kebijakan penulisan sejarah Indonesia ini, khususnya bagi kita yang memiliki minat dan juga intensitas terhadap penulisan sejarah di Indonesia. Bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Syaidina Sapta Wilandra, narasumber yang juga seorang pegiat jejak Islam untuk bangsa. Beliau ini adalah seorang lulusan Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang baru saja menyelesaikan studinya dengan tesis yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa beliau itu menulis tentang tesis tentang pemikiran syariat Islam tentang nasionalisme. Nah, kita akan mendengarkan, kita akan sama-sama menyimak, pemaparan dari Mas Sabta tentang proyek penulisan sejarah Indonesia. Apakah harus kita terima atau justru sebaliknya? Apakah harus kita tolak? Selengkapnya kita akan mendengarkan Mas Sabta untuk menyampaikan materinya. Kita sapa dulu nih ya narasumber kita. Assalamualaikum, Mas Sabta. Gimana, sehat nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap Mas Sabta? Siap. Oke, nah ini narasumber kita sudah siap dan tentu teman-teman juga sudah sangat menunggu pemaparan materi ini. Kita akan langsung saja, kita akan serahkan kepada narasumber kita, Mas Syaidina Sabta Wilandra. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sharing ya pada malam hari ini tentang isu yang beberapa waktu lalu ini cukup ramai juga nih diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia ya. Itu mengenai revisi atau penulisan ulang sejarah nasional Indonesia oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan. Baik, mungkin langsung saja ya. Saya ingin masuk ke pembahasan tentang materi kita pada malam hari ini. Pertama, kalau kita berbicara soal penulisan sejarah oleh negara, itu sebenarnya pemerintah Indonesia bukan baru kali ini saja menulis yang namanya membuat sejarah dalam tanda kutip sejarah resmi gitu ya atau sejarah versi negara gitu. Jadi bukan hanya baru pada proyek yang terbaru ini saja, tapi sepanjang Indonesia berdiri itu setidaknya sudah ada 3 buku proyek lah penulisan sejarah nasional Indonesia. Dalam arti ini buku yang menjabarkan sejarah Indonesia secara lengkap gitu ya dari masa prasejarah hingga masa yang terbarunya yang terkini gitu. Jadi bukan hanya sebatas proyek-proyek buku dengan tema tertentu atau buku-buku ensiklopedis seperti Kamus Sejarah gitu, tapi buku yang dalam arti memang menggambarkan perjalanan Indonesia dari awal hingga yang terkini. Yang pertama itu Sejarah Nasional Indonesia tahun 1975. Ini jadi pada masa Orde Baru yang ditulis dan dieditori oleh pada awalnya 3 orang sejarawan ternama Indonesia ya, yaitu Pak Sartono Kartodирjo, Pak Nugroho Nato Susanto, dan Bu Marwati Junut Usponegoro. Ini adalah buku SNI pertama yang ditulis dan disponsori oleh pemerintah. Tetapi memang ketika SNI ini pertama kali terbit, itu dianggap sangat kontroversi
Kenapa? Karena dianggap penulisan sejarah ini pada bagian-bagian tertentu itu digunakan oleh pemerintah Orde Baru ya untuk mengekalkan kekuasaan dia. Jadi penulisan buku SNI edisi pertama ini dianggap sangat militeristik, bahkan terutama pada masa isu-isu yang berkaitan dengan Soeharto, dengan masa Orde Baru gitu kan, dengan peran militer gitu. Dan juga sangat politik sentris sekali lah penulisan SNI yang pertama ini gitu. Makanya kemudian ketika SNI edisi pertama ini ingin dicetak ulang dan ditambahkan pada tahun yang le- lebih terbaru sekitar tahun 80-an ketika itu Pak Sartono Kartodirjo itu kemudian tidak lagi mau dilibatkan dalam penulisan SNI ini gitu. Saya memang belum menemukan pernyataan resmi dari Pak Sartono ya kenapa dia kemudian mengundurkan diri dari tim penulisan SNI ini. Tetapi ya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut itu karena katanya Pak Sartono Kartodirjo ini eh, cukup kecewa dengan hasil SNI ini karena itu tadi ya di beberapa isu itu sangat subjektif sekali untuk mengekalkan kekuasaan Orde Baru gitu kan, sangat politik sentris. Sedangkan Pak Sartono itu ingin mengembangkan sebuah sejarah yang multidimensi, multiperspektif, tidak hanya politik tetapi juga sosial bahkan budaya termasuk sejarah masyarakat kecil, sejarah para petani gitu kan, sejarah pedesaan itu yang ingin diangkat oleh Pak Sartono Kartodirjo. Tetapi itu kemudian tidak bisa direalisasikan di dalam SNI edisi pertama ini. Nah, lalu kemudian pasca reformasi, buku SNI ini diterbitkan ulang sekaligus ditambah di berbagai jilidnya atau yang biasanya disebut edisi pemutakhiran. Nah, jadi SNI yang edisi kedua ini kemudian nanti juga ditulis dan dieditori oleh sejarawan-sejarawan lain, tidak hanya oleh dua orang, oleh apa hanya Pak Nugroho dan Bu Marwati saja, tetapi juga oleh beberapa sejarawan lain, terutama yang memimpin itu Pak Leirisa ya, RZ Leirisa gitu. Dan tentunya tambah tebal juga isinya karena memang tidak hanya dicetak ulang tetapi juga ditambahkan berbagai materi-materi terbaru. Lalu kemudian ada sekitar tahun 2009 dibentuk lagi sebuah proyek penulisan yang namanya judul bukunya adalah Indonesia dalam Arus Sejarah. Yang mana ini di editor editor utamanya itu salah satunya adalah Profesor Taufik Abdullah. Nah, bedanya buku IDAS ini itu dia isinya itu tidak terlalu terintegratif ya antar bab atau antar subbabnya. Tetapi IDAS ini itu lebih tematik gitu. Termasuk penulis di dalamnya itu satu orang penulis menulis satu subjudul dengan satu topik atau satu judul yang masing-masing berbeda. Jadi berbeda dengan SNI yang secara keseluruhan itu sangat kronologis. Nah, kalau di IDAS ini tuh dia lebih analitis dan tematik gitu. Jadi misalkan ada yang membahas tentang demokrasi dan nasionalisme pada masa awal abad ke-20, ada yang membahas tentang pembentuk sistem administrasi di Hindia Belanda gitu kan. Jadi tidak semata-mata kronologis tetapi lebih analitis dan juga satu orang itu jelas siapa yang menulis satu subjudul itu. Jadi kayak semacam book chapter saja kalau di IDAS itu. Jadi kalau bisa dikatakan dibandingkan dengan SNI, IDAS itu ya bisa lebih jelas pertanggungjawabannya gitu. Karena ketika mungkin ada satu subjudul chapter yang dirasa keliru atau mungkin dirasa melakukan interpretasi yang sangat subjektif dan sebagainya, itu bisa kita lihat siapa penulisnya karena memang ada masing-masing di subjudul itu siapa penulis-penulisnya seperti book chapter. Berbeda dengan SNI yang itu adalah proyek yang memang terdiri dari sebuah tim gitu. Jadi kita tidak tahu nih, misalkan subjudul pada bab tertentu itu siapa yang menulis, siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Karena semuanya dalam satu nama.
kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian jadi bisa dikatakan proyek yang sempat membuat heboh belakangan ini itu adalah proyek yang keempat, penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Saya belum tahu ya nanti ketika diterbitkan judulnya itu apakah Sejarah Nasional Indonesia atau SNI atau dengan judul yang lain gitu. Karena memang bukunya itu belum resmi diluncurkan. Rencananya sebenarnya harusnya diluncurkan bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tetapi menurut berita itu diundur karena dari tim penulisnya sendiri eh, merasa terlalu cepat jika bulan Agustus ini dirilis gitu. Jadi mereka perlu waktu untuk menambah penulisannya. Nah, lalu kemudian itu tadi sedikit penjelasan ya mengenai proyek penulisan sejarah nasional Indonesia dari yang dulu tahun 1975 hingga yang terbaru ini. Lalu mungkin yang jadi kontroversi itu adalah ketika apakah negara atau penguasa itu boleh atau bisa menulis sejarah. Lalu bagaimana dengan hasil sejarahnya? Apakah sejarahnya itu bisa objektif atau memuat kepentingan-kepentingan politik tertentu gitu? Jadi kalau kita katakan sebuah tulisan sejarah atau historiografi apakah bisa politis? Tentu itu bisa-bisa saja gitu. Atau mungkin bisa kita istilahkan dengan namanya ya politik historiografi gitu. Jadi bagaimana sebuah tulisan sejarah dibuat untuk kepentingan politik tertentu. Dan ini memang sudah dicontohkan ya bahkan sejak zaman kuno. Misalkan pada masa kuno ketika masih banyak kerajaan-kerajaan termasuk di Nusantara, itu kan banyak sekali riwayat atau sejarah yang ditulis oleh istana, oleh raja gitu kan, yang menulis riwayat tentang diri mereka, tentang berdirinya kerajaan, yang kemudian menghubungkan diri mereka misalnya dengan bahwa mereka adalah keturunan keturunan dari dewa tertentu atau keturunan dari tokoh besar atau pahlawan tertentu yang dikagumi oleh masyarakat gitu. Padahal belum tentu si raja itu memang keturunan tokoh tersebut gitu kan. Apalagi titisan dewa itu kan mustahil sekali gitu. Tetapi kemudian dalam tulisan-tulisan tulisan sejarah itu mereka menulisnya seperti itu. Itu kan adalah bagian dari politik historiografi. Apa tujuannya? Ya tujuannya adalah agar masyarakat itu memiliki pemahaman bahwa raja atau penguasa itu adalah pemimpin yang legal, pemimpin yang berhak untuk berkuasa dan untuk memimpin mereka gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah untuk mengekalkan dan melegitimasi kekuasaan mereka melalui sejarah. Lalu kemudian bisa juga kita ambil contohnya pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Misalkan pasca Perang Jawa itu pemerintah kolonial itu sangat giat sekali melakukan penelitian dan juga pengkajian mengenai kebudayaan dan sejarah masyarakat pribumi di Nusantara. Jika pada awalnya mereka hanya menulis kondisi masyarakat pribumi sebagai ini saja ya catatan perjalanan, tetapi kemudian di abad ke-19 pemerintah kolonial itu mulai serius tidak hanya mencatat tetapi juga ya melakukan riset, melakukan pengembangan yang tujuannya itu adalah ya untuk kepentingan-kepentingan kolonial. Misalnya tahun 1832 pasca Perang Jawa. Jadi Perang Jawa itu kan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro itu kan berakhir 1830 gitu. Nah, itu kemudian nanti Belanda mendirikan yang namanya sebuah lembaga untuk mengkaji kebudayaan Jawa. Namanya Head Institute for the Javaanse Ini berdiri tahun 1932. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meneliti sebenarnya masyarakat Jawa ini seperti apa, bagaimana kebudayaan mereka, sejarah mereka, dan seterusnya. Salah satu hasilnya misalkan di akhir abad ke-19 itu muncul tulisan-tulisan sejarah atau historiografi lokal yang mana itu justru mendiskreditkan Islam. Contohnya seperti manuskrip Serat Gatholoco dan Darmo Gandul gitu kan. Itu kan manuskrip tentang sejarah
masyarakat Jawa, sejarah raja-raja Jawa gitu kan, tetapi yang isinya itu adalah untuk mendiskreditkan Islam atau mendiskreditkan proses Islamisasi gitu. Dan itu baru muncul setelah berdirinya lembaga ini gitu. Bahkan menurut beberapa para pengkaji Jawa seperti Kiai Haji Agus Sunyoto itu tokoh NU yang menulis Atlas Wali Songo, dia secara tegas menyatakan ya manuskrip seperti Serat Gatholoco dan Darmo Gandul itu adalah sebuah pseudo historiografi gitu. Jadi sebuah historiografi palsu yang memang dibuat oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan kekuasaan mereka, yang tujuannya adalah untuk memisahkan masyarakat agar tidak terlalu fanatik terhadap Islam gitu. Maka dibuatlah sejarah bahwa Jawa yang asli itu sebenarnya adalah Jawa pra-Islam, yaitu Jawa yang lebih kuat unsur Hindu, Buddha, dan animismenya, bukan yang Islam. Kenapa? Karena kalau Islam mereka fanatik, mereka melawan kolonialisme. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah contoh-contoh bagaimana politik historiografi itu dilakukan ya pada zaman dahulu. Ya termasuk di zaman modern pun bisa saja hal itu terjadi. Bahkan dalam dunia fiksi, dalam karya sastra, dalam budaya populer, politik historiografi itu juga kerap kali dijadikan tema utama. Misalkan sebuah novel yang cukup terkenal ya, karya George Orwell yang berjudul 1984 atau 1984 itu kan ide besar atau tema utamanya itu juga adalah bagaimana seorang penguasa diktator itu mencoba menguasai masyarakat dengan cara melakukan manipulasi sejarah gitu. Atau mungkin yang juga fenomena yang sedang viral bulan Agustus ini ya terkait bendera One Piece gitu kan. Kenapa kemudian masyarakat terutama yang menyukai anime itu mengibarkan bendera One Piece karena memang salah satu ide dasar dari cerita One Piece itu pun juga bagaimana ada sebuah sejarah yang disembunyikan oleh pemerintah yang mana jika sejarah itu diketahui itu dianggap bisa membahayakan kekuasaan pemerintah gitu. Begitupun dengan karya-karya fiksi yang lainnya, itu banyak sekali yang kemudian mengambil ide dasar dari politik historiografi ini, gitu. Ketika seorang penguasa atau sebuah kekuasaan menjadikan sejarah untuk melegitimasi kekuasaannya. Nah, lalu bagaimana dengan proyek revisi sejarah nasional yang pada hari ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu di bawah arahan Kementerian Kebudayaan Fadlizon. Saya kira ini adalah proyek yang memang tentunya perlu dan layak kita kritisi gitu ya. Kalau di sini sih saya membagi dua hal yang perlu kita kritisi dari proyek ini. Pertama dari aspek prosesnya, jadi proses pembuatan atau penulisannya. Yang kedua adalah dari isi atau substansi yang akan ditulis gitu. Yang pertama dari aspek prosesnya ya, hal yang perlu kita kritisi adalah bagaimana timeline atau waktu pengerjaan proyek ini itu sangat terburu-buru. Memang katanya proyek ini sudah dibahas pada akhir tahun 2024 gitu. Jadi semenjak baru dilantik Presiden Prabowo itu sudah ada pembahasan ini gitu. Tetapi kemudian kan baru benar-benar aktif itu eh pada awal tahun 2025 gitu kan. Dan ditargetkan bulan Agustus sudah selesai, 8 bulan. 8 bulan menulis sebuah buku sejarah nasional yang sangat tebal, 10 jilid gitu kan rencananya. Saya kira itu adalah waktu yang sangat terburu-buru. Meskipun dalam apa namanya dalam pembelaannya gitu kan, Fadlizon ketika berbincang dengan anggota DPR beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ya kita kan sudah ada modalnya, yaitu buku SNI dan buku Indonesia dalam Arus Sejarah gitu kan. Hanya tinggal mengikuti saja dan menambah revisi apa yang perlu direvisi gitu kan. Makanya mungkin bisa cepat nulisnya. Saya kira itu adalah pemahaman yang agak keliru. Kenapa? Karena
Kalau hanya berpatokan pada buku yang sudah ada, nanti jatuhnya hanya menulis hal yang sama gitu kan, dan hanya berpijak pada sumber sekunder gitu. Padahal seharusnya penulisan sejarah nasional ini ya dilakukan dengan riset-riset yang serius, dengan menambahkan sumber-sumber primer yang mungkin belum dimasukkan gitu kan, atau mungkin dengan studi lapangan gitu kan. Dan menambah hal-hal yang baru, yang mana itu proses penelitiannya itu pasti sangat lama sekali gitu. Kalau dalam berbagai diskusi itu kan banyak pihak yang mengatakan bahwa idealnya penulisan ini ya mungkin 3 atau 4 tahun baru bisa diselesaikan. Kalau memang ingin benar-benar menulis sebuah buku sejarah yang ideal gitu kan. Ya ibarat orang menulis disertasi saja itu kan butuh waktu bertahun-tahun gitu. Meskipun memang proyek revisi ini melibatkan ratusan sejarawan. Lalu yang kedua itu adalah karena kurangnya partisipasi publik. Nah, sejak awal kan juga memang sangat kurang ya partisipasi publik, karena tiba-tiba kita sudah diberitakan ada proyek rencana ini dan sudah setengah jalan gitu kan. Baru kemudian ramai, Menteri Kebudayaan dipanggil oleh DPR disuruh menjelaskan proyek ini dan seterusnya gitu kan. Sehingga kemudian publik itu hanya disuruh menunggu dan melihat hasilnya gitu kan. Padahal seharusnya kan ada partisipasi yang lebih terbuka gitu sejak awal. Bahkan selama bulan Agustus ini, bulan Juli hingga Agustus ini kan katanya ada uji publik gitu kan. Saya pun ikut memantau beberapa kali uji publiknya melalui kanal YouTube karena disiarkan secara langsung, dan saya melihat bahwa uji publik itu justru kurang benar-benar bisa menguji isinya gitu. Jadi uji publik itu terkesan hanya seperti sosialisasi atau penyuluhan saja, bukan benar-benar menguji isinya itu seperti apa. Kenapa? Karena setiap kali uji publik, waktunya itu kan sangat terbatas, hanya setengah hari. Dan yang diuji itu 10 jilid. Sedangkan sesi tanya jawabnya itu sangat terbatas, bahkan peserta yang ikut juga terbatas gitu. Seharusnya jika memang benar-benar ingin menghasilkan sebuah buku yang layak dan memang ingin mengadakan uji publik, ya maka harus benar-benar dikonsepkan bagaimana caranya agar uji publik ini ya benar-benar bisa menghasilkan suatu dialektika, nah, dengan cara menghadirkan antara pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra gitu kan. Bisa misalkan dengan mengundang panelis dari pihak-pihak yang kontra terhadap proyek ini. Karena memang proyek ini beberapa sejarawan ternama dan sejarawan senior itu ada yang tidak setuju gitu ya. Misalkan kayak Prof. Anhar Gonggong, itu saya sempat membaca beliau agak kurang setuju dengan proyek ini yang dijalankan terburu-buru. Lalu ada Pak Andi Ahdian, bahkan termasuk Pak Hilmal Farid sendiri sampai saat ini, meskipun beliau belum mengeluarkan pernyataan resmi, tapi beliau itu kan tidak terlibat gitu ya dalam penulisan ini gitu kan. Sehingga seharusnya pihak-pihak dan orang-orang yang seperti itu diundang sebagai panelis untuk benar-benar menguji isi buku ini seperti apa gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kekhawatiran adanya intervensi pemerintah. Meskipun ini tidak kita ketahui ya seberapa besar intervensi atau pesanan apakah ada atau tidak gitu kan. Tetapi dari komentar-komentar Menteri Kebudayaan yang beberapa kali kontroversi gitu kan, ini justru menambah kekhawatiran publik tentang apakah benar buku ini nanti bisa bebas intervensi atau tidak gitu. Nah, lalu yang keempat itu adalah tidak jelasnya naskah draft itu seperti apa. Ini juga yang sempat memicu perdebatan publik gitu ya. Ketika di awal-awal itu kan sempat beredar isi draft atau susunan daftar isinya seperti apa gitu kan. Itu waktu itu kalau nggak salah sempat ada beberapa yang mengkritisi kurangnya memasukkan peristiwa-peristiwa penting seperti katanya sejarah perempuan tidak tertulis gitu. Nah, dalam beberapa klarifikasi itu
pihak yang terlibat dalam proyek ini mengatakan bahwa draft yang beredar itu sebenarnya adalah hanya draft awal, bukan draft resmi gitu kan. Tetapi bahkan kemudian draft resminya sendiri itu sangat sulit diakses gitu, sehingga itulah yang kemudian justru menjadi polemik di kalangan masyarakat. Ya sama kurang lebih seperti penyusunan undang-undang kan seperti itu ya. Kadang DPR itu menyusun undang-undang, draftnya itu kadang sulit dicari gitu kan. Ketika ada draft yang beredar, lalu ada kontroversi, itu dikatakan, oh itu kan draft awal, bukan draft yang terkini, bukan draft yang sudah dilakukan pembahasan dan direvisi gitu kan. Tapi ketika ditanya, ya udah mana draft yang terkininya, itu sulit diakses gitu. Nah, itu kurang lebih hal-hal yang perlu dikritisi dari bagaimana proses dari penulisan revisi sejarah nasional ini. Lalu bagaimana dari isi atau substansinya? Pertama, ada beberapa hal yang saya tahu dan perlu kita kritisi ya. Pertama, misalkan penggunaan konsep atau istilah yang keliru dan kerap kali dipaksakan demi glorifikasi. Misalkan salah satu yang cukup menjadi polemik itu adalah penggunaan konsep istilah sejarah awal Indonesia untuk menggantikan periode praaksara atau prasejarah gitu. Ini sempat ditentang oleh beberapa arkeolog ternama Indonesia karena mengubah istilah praaksara atau prasejarah dengan istilah sejarah awal gitu. Karena menurut beberapa arkeolog itu ya termasuk yang menjadi kesepakatan di dunia ya, yang namanya sejarah awal peradaban itu ya ketika masa aksara, ketika munculnya tulisan gitu kan. Sehingga kalau kita berbicara mana peradaban tertua di dunia itu adalah peradaban Mesopotamia gitu. Seluruh dunia sepakat gitu. Tetapi kemudian istilah sejarah awal Indonesia ini digunakan untuk mengglorifikasi Indonesia seolah sebagai peradaban tertua di dunia. Kenapa? Karena Fadlizon beralasan banyaknya ditemukan tulang manusia purba di Indonesia. Atau ada juga lukisan di gua yang katanya berusia puluhan ribu tahun gitu. Padahal itu kan meskipun katanya ada tulang manusia purba atau peninggalan manusia purba lainnya yang berusia puluhan tahun, itu kan tetap saja kalau dalam kesepakatan para arkeolog itu yang memprotes itu hanyalah menunjukkan bahwa eh, tidak menunjukkan itu sebagai sebuah peradaban tertua gitu. Sebuah peradaban itu kan seharusnya adalah sesuatu yang lebih kompleks gitu kan. Terutama ya salah satunya seperti adanya sistem masyarakat, adanya ditemukannya sebuah tulisan gitu kan gitu, sehingga membentuk sebuah peradaban gitu. Tetapi ini justru kerap kali dipaksakan sejarah awal Indonesia untuk mengglorifikasi seolah-olah kita bangsa Indonesia ini harus menjadi yang tertua di dunia gitu kan. Padahal ya apa untungnya juga gitu kan kalau kita menjadi lebih tua daripada Mesopotamia misalkan. Ini banyak dikritik oleh para arkeolog dan para pemerhati sejarah kuno. Nah, yang kedua itu yang juga bisa kita kritisi itu adalah tidak bisanya mencakup seluruh aspek sejarah nasional. Ini sebenarnya isu yang sudah lama ya. Setiap kali ada proyek penulisan sejarah nasional, itu salah satu yang menjadi penolakan itu adalah bagaimana dalam buku sejarah nasional itu tidak bisa mencakup seluruh aspek sejarah. Dalam arti tidak seluruh tokoh, tidak seluruh peristiwa, tidak seluruh daerah bisa dimasukkan ke dalam buku sejarah nasional itu. Hal ini sebenarnya wajar aja ya, karena meskipun namanya buku sejarah nasional, tapi tidak mungkin memasukkan seluruh apa yang terjadi di masa lalu ke dalam buku itu. Karena kalau semua yang terjadi di masa lalu itu dimasukkan, ya pasti akan menjadi buku yang sangat tebal gitu kan. Yang mungkin tidak akan habis ditulis gitu. Kalau seluruh yang terjadi di masa lalu itu ditulis dan dimasukkan ke dalam buku. Tetapi ini menjadi permasalahan kemudian ketika buku itu dinamakan buku sejarah nasional atau bahkan disebut sebagai sejarah resmi atau sejarah standar.
Kenapa? Karena pada akhirnya mereka yang tidak tertulis sejarahnya nanti akan ada yang namanya kecemburuan gitu loh. Kecemburuan sejarah ya kan. Kenapa misalkan tokoh kami tidak ditulis? Kenapa daerah kami ini hanya sedikit diulik? Kenapa peristiwa di daerah kami ini hanya disebut sekilas saja? Kenapa ormas tertentu ditulis lebih panjang lebar dibandingkan dengan ormas yang lain gitu. Nah, ini kan bisa menimbulkan yang namanya kecemburuan sejarah gitu. Dan ini terjadi beberapa kali gitu ya. Misalkan contoh dalam uji publik di Universitas Indonesia itu ada seorang perwakilan dari organisasi Islam PUI ya, Persatuan Umat Islam dari Jawa Barat. Itu dia mengatakan, kenapa organisasi kami tidak tertulis dalam bab eh, apa bab berapa itu saya lupa tentang pergerakan nasional dan bagian organisasi Islam gitu. PUI itu katanya belum tertulis, yang tertulis itu baru NU, Muhammadiyah dan ormas besar yang lain. Padahal kata dia PUI itu juga memiliki peran yang signifikan, terutama di wilayah Jawa Barat. Itu dan tokoh-tokohnya sudah ada yang menjadi tokoh penting di bangsa Indonesia gitu. Itu kan adalah salah satu contoh bagaimana kemudian ketika tidak bisa mencakup seluruh aspek sejarah nasional, itu nanti akan menghasilkan yang namanya kecemburuan sejarah. Makanya ketika buku itu menggunakan judul sejarah nasional, apalagi dianggap sebagai sejarah resmi atau standar, itu sebenarnya menimbulkan resiko yang seperti itu. Nah, lalu sebenarnya apakah kita memerlukan sejarah resmi atau sejarah standar? Ini berkaitan dengan yang tadi ya. Bagaimana penulisan sejarah nasional itu tidak mungkin bisa memuat seluruh peristiwa, tokoh, dan tempat, eh, yang mana hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sejarah bagi pihak-pihak yang tidak tertulis. Karena itu menurut saya ya kita tidak perlu sejarah resmi atau standar gitu. Kalaupun ingin menulis sejarah Indonesia, ya tidak perlu menyebut itu sejarah resmi atau standar. Ya dua alasannya pertama itu tadi. Nah, alasannya yang kedua itu adalah sejarah itu ya harus berpegang pada interpretasi penulis yang tidak lepas dari subjektivitas. eh, apa Sejarah itu kan berpegang pada interpretasi penulis yang tidak lepas dari subjektivitas. Jadi sehingga kalau adanya sejarah resmi seolah membakukan satu kebenaran tunggal dan meminggirkan narasi sejarah sejarah alternatif gitu. Jadi meskipun sejarah ini ditulis oleh ratusan sejarawan gitu kan, tetap saja tidak akan lepas dari yang namanya subjektivitas interpretasi penulisnya gitu. Sehingga kalau ada yang namanya sejarah resmi atau sejarah standar, itu nanti seolah-olah bahwa hanya satu pihak saja yang benar gitu kan. Ada sejarah non resmi, ada sejarah yang kemudian resmi gitu. Dan ini bisa berbahaya gitu karena harusnya pelajaran sejarah itu kan dipelajari agar bisa menumbuhkan daya pikir yang kritis gitu, bukan justru memaksakan satu interpretasi gitu. Sejarah itu kan memang berpegang pada satu data gitu, tetapi kadang antara satu sejarawan dan sejarawan lain ketika menafsirkan satu data itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau sebuah sejak buku itu dianggap sebagai sejarah resmi atau standar, ya maka nanti seolah-olah kalau yang tidak sesuai atau tidak sama interpretasinya nanti dianggap menyalahi kebenaran gitu kan, karena itu dianggap tidak resmi atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku gitu. Oleh sebab itulah kenapa sebenarnya kita tidak perlu sejarah resmi atau standar. Dan jika proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini dianggap sebagai pembentukan sejarah resmi atau sejarah standar, ya saya kira itu perlu ditolak. Contoh misalnya ya, bagaimana perbedaan antara interpretasi narasi sejarah resmi yang dibuat oleh negara dengan sejarah alternatif. Di sini saya kemukakan beberapa contoh. Misalnya tentang awal mula kebangkitan nasional. Negara atau versi pemerintah itu kan menjadikan kelahiran Budi Utomo
yaitu pada 20 Mei 1908 itu sebagai awal mula kebangkitan nasional gitu kan. Makanya tiap tahun itu Hari Kebangkitan Nasional kita peringati pada 20 Mei. Itu berdasarkan hari lahir Budi Utomo. Tetapi benarkah Budi Utomo itu bisa dianggap merepresentasikan kebangkitan nasional gitu? Karena pada faktanya Budi Utomo itu sangat eksklusif untuk kalangan priai Jawa gitu kan. Jadi hanya kelas atas, itu pun yang hanya etnis atau suku Jawa dan pengaruhnya itu tidak luas sama sekali. Berbeda misalkan dengan organisasi lain, misalnya seperti Sarekat Islam, itu dia lebih inklusif ya kan, dari berbagai kelas sosial itu bisa masuk, dari berbagai etnis itu bisa masuk, dan persebarannya itu meluas secara nasional, bukan hanya di Jawa tetapi di Sumatera ada, di Kalimantan ada, bahkan di Sulawesi itu juga ada gitu kan, sehingga lebih benar-benar menggambarkan sebagai sebuah organisasi nasional gitu. Atau bahkan mungkin organisasi yang lebih kecil misalkan Indische Party, meskipun hanya singkat dan lebih kecil tetapi secara ide kebangsaan itu sebenarnya lebih sesuai disebut nasional ketimbang Budi Utomo, karena Indische Party inilah pihak yang pertama secara jelas mendukung pemisahan Hindia Belanda dari Belanda itu tahun 1913, dan mereka sudah merumuskan konsep kebangsaan Hindia gitu loh. Jadi yang lintas suku, lintas etnis, lintas agama gitu kan. Selama dia lahir di Hindia, maka dia adalah bangsa Hindia gitu. Waktu itu kan istilah Indonesia belum begitu populer digunakan. Jadi lebih populer digunakan istilah bangsa Hindia gitu atau anak Hindia. Nah, jadi kelahiran Budi Utomo ini menurut narasi sejarah alternatif itu adalah tidak mencerminkan kebangkitan nasional gitu. Termasuk misalkan sejarawan Harry Puze yang menulis biografi Tan Malaka itu, Harry Puze itu dalam salah satu artikelnya mengatakan bahwa kalau kita hanya berpatokan pada Budi Utomo ketika menjelaskan kebangkitan atau kesadaran nasional, itu seolah-olah kita meminggirkan peran-peran pihak lain, terutama yang lebih awal daripada Budi Utomo. Budi Utomo itu kan 1908, sedangkan sejak 1900 itu sudah banyak tokoh-tokoh lain yang telah merumuskan kesadaran nasional. Misalkan contoh Abdul Rifai, itu kan dari Sumatera. Dia kuliah di Belanda, dia kemudian menulis di koran Bintang Hindia. Nah, itu Abdul Rifai itulah yang kemudian pertama kalinya menggunakan istilah eh, bangsa Hindia gitu kan, dibandingkan dengan Budi Utomo. Itu argumentasi dari Harry Puze. Nah, ada lagi misalkan interpretasi alternatif yang sempat keluar dari diskusi di PBNU ya beberapa waktu lalu. Jadi di kantor PBNU itu sempat mengundang editor umum dari proyek penulisan sejarah nasional ini. Waktu itu yang datang ada Pak Profesor Susanto Zuhri. Eh, Videonya pun masih bisa dilihat ya di channel NU atau beritanya di NU Online. Itu salah satunya pihak dari para tokoh-tokoh PBNU yang hadir ketika itu misalkan berargumentasi bahwa awal mula nasionalisme itu tidak bisa hanya dipatok pada awal abad ke-20 dengan berdirinya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Karena kalau berbicara soal nasionalisme itu diawali dari kesadaran atas hak dan perlawanan, yang mana ini sudah dilakukan bahkan sejak abad ke-19 oleh para kiai dan santri gitu. Jadi bahkan dari pihak PBNU itu mengajukan narasi alternatif bagaimana ya kebangkitan nasionalisme Indonesia itu bahkan sudah dimulai sejak abad ke-19 gitu, ketika melakukan perlawanan terhadap kolonialisme gitu. Jadi bukan dari berdirinya Budi Utomo. Nah, itu adalah contoh bagaimana perbedaan interpretasi narasi sejarah resmi negara dengan sejarah alternatif. Nah, contoh kedua misalkan tentang bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia itu adalah bahasa baru ataukah kelanjutan atas bahasa Melayu misalnya?
versi pemerintah itu misalkan beberapa waktu lalu ya ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya masih Nadiem Makarim, dia sempat mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa baru yang modern gitu dan lebih berkembang dibandingkan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu hanya bagian dari bahasa Indonesia gitu. Sedangkan bahasa Indonesia terus berkembang dan lebih canggih dan seterusnya gitu. Sedangkan ada pula narasi alternatif yang mengatakan bahwa ya bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu itu ya berkembang berkat proses Islamisasi gitu. Jadi bahasa Melayu itu bukan hanya menjadi salah satu bagian dari bahasa Indonesia, tetapi ya memang menjadi dasar pondasi dari bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Nah ini kan dua versi perbedaan atas interpretasi sejarah yang mana masing-masing mungkin memiliki data dan argumentasi gitu. Jika salah satu dianggap resmi atau dianggap standar, maka yang lainnya dianggap tidak resmi atau tidak sesuai dengan standar kebenaran gitu kan. Makanya kenapa sangat berbahaya sekali jika ada anggapan bahwa ada sejarah standar atau sejarah resmi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, saya kira komentar Profesor Satono Kartodirjo ini perlu kita cermati juga ya. Jadi dalam kata pengantar dia untuk SNI edisi tahun 75 itu dia menulis seperti ini. Dalam hal ini tidak ada seorang pun anggota panitia yang mempunyai anggapan bahwa karya ini merupakan suatu standar karena masih jauh dari kelayakan sebuah buku standar. Tidak ada penulisan sejarah yang tidak memuat sifat subjektif, meskipun dalam penulisan ini diusahakan agar segala tuntutan metodologi ilmu sejarah dipenuhi, termasuk kritik sejarah, tetapi tidak ada anggapan bahwa hasil penulisan telah mencapai objektivitas sepenuhnya. Jadi bahkan Profesor Satono Kartodirjo yang ketika itu terlibat dalam penulisan sejarah nasional Indonesia itu menolak buku hasil buatannya itu dianggap sebagai sebuah buku standar gitu. Meskipun memang dalam beberapa kesempatan ya Menteri Kebudayaan Indonesia saat ini yaitu Pak Fadlizon mungkin mengatakan bahwa oh tidak ini bukan buku standar, bukan buku resmi atau seterusnya gitu kan. Tetapi dalam berbagai kesempatan lain ini seolah-olah eh, apa namanya seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ini adalah sebuah sejarah yang standar, sebuah sejarah yang baku gitu kan. Apalagi sempat salah satu pejabat di Kementerian Kebudayaan itu mengatakan bahwa apa namanya yang menolak penulisan buku SNI apa yang menolak proyek revisi SNI ini itu adalah pelaku bid'ah sejarah dan seterusnya gitu kan. Jadi hal inilah yang kemudian dikritisi oleh banyak pihak gitu kan termasuk anggota DPR yang juga sejarawan yaitu Pak Boni Triana itu kan. Itu ya sempat menyoroti hal itu ya kan bahwa seolah-olah ingin membuat sebuah buku standar sejarah untuk bangsa Indonesia gitu. Padahal tidak boleh itu ada anggapan adanya buku standar atau buku resmi gitu. Nah, ini juga sebuah komentar yang menarik dari Profesor Azumadi Azra di salah satu artikel opininya ya. Ini sebenarnya telah terbit di media Kompas, di koran Kompas, tapi ini saya kutip dari website UIN Jakarta. Profesor Azumadi Azra itu mengatakan bahwa ya hampir selalu ada kontestasi antara sejarah resmi yang dikeluarkan oleh negara atau pejabat pemerintah gitu. Karena apalagi pada masa Orde Baru, ketika rezim penguasa sangat kuat, itu bahkan publik tidak punya ruang menantang sejarah resmi gitu. Jadi memang ketika ada anggapan adanya sejarah resmi atau adanya sejarah yang standar itu nanti pasti akan ada eh, peminggiran itu atau bahkan eh, persekusi terhadap sejarah yang tidak resmi gitu dan itulah yang terjadi kemudian di masa Orde Baru itu kan ketika rezim sangat kuat otoritasnya itu bahkan dalam hal sejarah aja itu benar-benar dikekang. Makanya pada masa Orde Baru itu sendiri kan beberapa buku sejarah itu sempat tidak boleh diterbitkan
Itu salah satunya mungkin yang saya tahu itu bukunya Susan Blackburn yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu sekarang yang judulnya itu Jakarta Sejarah 400 Tahun. Itu kan sempat dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Kenapa? Karena dia menulis sejarah Jakarta dengan cara yang kritis gitu. Termasuk Jakarta pada masa Orde Baru. Di situ misalkan dia mengungkap bagaimana pembangunan Jakarta itu kerap kali hanya menguntungkan elit-elit pengusaha tertentu. Bahkan pembangunan di Jakarta itu justru sebagai eh, apa namanya sebagai wadah eh, money laundry gitu kan, sebagai cuci uang pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat korup gitu. Tetapi mereka berusaha cuci uang dengan cara membangun beberapa hal di Jakarta. Itu dia ungkapkan di situ. Tetapi kemudian buku sejarah itu tidak boleh diterbitkan oleh pemerintah Orde Baru dan baru diterbitkan pasca reformasi oleh Komunitas Bambu. Itu kan adalah contoh bagaimana kemudian pemerintah berusaha menjadikan sejarah resmi dan kemudian mengakang sejarah alternatif. Nah, hal ini juga bisa berdampak untuk pembelajaran sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu kan semestinya dipelajari secara kritis untuk membuat atau membentuk pola pikir yang kritis juga. Sedangkan adanya pembakuan kebenaran tunggal dalam sejarah justru hanya membuat sejarah sebagai doktrin, seolah-olah sebagai doktrin. Karena murid dipaksa untuk percaya bahwa hanya itulah sejarah yang benar. Dan kan itu yang selama ini terjadi ya kan. Murid hanya membaca buku paket gitu kan. Yang mana buku paket itu adalah sejarah resmi atau sejarah standar negara gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika siswa keluar dari sekolah itu banyak mereka yang kaget bahwa selama ini sejarah yang dipelajari di sekolah itu kok berbeda sama yang ditulis oleh sejarawan lain, ya kan? Itu kan banyak sekali kasusnya seperti itu. Jadi ketika mereka membaca buku-buku sejarah lain, mereka kaget, oh ternyata faktanya seperti ini. Oh ternyata dulu yang saya pelajari di sekolah salah ya, kok tidak sesuai ini sama sejarawan ini gitu kan. Jadi akhirnya mereka justru kaget dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Akhirnya justru mereka antipati dengan pelajaran sejarah di sekolah. Padahal bukan salah mata pelajaran sejarahnya gitu kan, tapi salah kurikulumnya gitu kan yang hanya kemudian menyempitkan sejarah sebagai sebuah doktrin gitu kan yang hanya berpaku pada sejarah versi resmi negara gitu kan, yang hanya disuruh membaca buku paket gitu. Jadi itu juga bisa berdampak bahkan terhadap pembelajaran sejarah ketika adanya sejarah standar atau sejarah resmi. Jadi memang saya di sini menekankan bahwa jika proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini bertujuan membuat sejarah resmi atau sejarah standar, yaitu perlu kita tolak gitu. Jadi kesimpulan saya mungkin 3 poin bahwa sebenarnya proyek penulisan sejarah yang disponsori oleh negara pada dasarnya itu hal yang baik gitu. Selama proses dan isi atau substansinya itu dijalankan juga dengan baik dan selama tidak ada anggapan bahwa hasilnya itu sejarah resmi atau standar gitu. Karena memang penulisan sejarah itu kan perlu dana yang cukup besar juga gitu kan dan pemerintah sebagai pengelola dana itu ya harus peduli terhadap sejarahnya gitu. Tetapi ketika pemerintah menjalankan proyek penulisan sejarah justru untuk membuat sejarah resmi atau sejarah standar, apalagi sampai dipolitisasi, nah itulah yang sebenarnya harus kita tolak. Gitu. Nah, lalu poin saya yang kedua itu adalah sebenarnya secara proses ini banyak permasalahan yang terjadi ya dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang saat ini sedang berlangsung. Namun di sisi lain kita juga belum bisa menilai secara substansi apakah bermasalah atau tidak karena draft atau isinya itu sendiri belum bisa kita akses gitu kan. Jadi seperti apa daftar isinya, lalu dari masing-masing subbab itu isinya apa saja, sumber yang digunakan itu apa saja, itu kan belum bisa kita kritisi karena memang draft atau bukunya itu ya belum bisa kita akses gitu kan. Jadi kalau disuruh berbicara kritik terhadap isi atau substansinya itu ya kita benar-benar
kosong gitu kan. Jadi yang bisa kita kritisi saat ini adalah bagaimana prosesnya. Di antaranya waktu yang terburu-buru, kurangnya keterbukaan publik gitu kan, dan juga sejumlah komentar-komentar pejabat terkait ya kan yang seolah-olah ingin membuat sejarah standar atau resmi gitu kan. Nah, hal itulah yang perlu kita kritik dan perlu kita tolak. Dan poin saya yang ketiga itu adalah ya meskipun pemerintah membuat proyek penulisan sejarah nasional atau apapun itu, ya sebagai masyarakat, sebagai warga negara ya, sebagai masyarakat sipil ya kita itu tetap harus kritis dan mengembangkan sejarah alternatif secara independen gitu. Jadi meskipun proyek ini nanti jadi ya kan dan kemudian diresmikan gitu kan, ya kita sebagai masyarakat sipil itu ya tetap harus bisa mengembangkan sejarah alternatif sendiri gitu dan menulis sejarah secara objektif dan independen, tidak hanya bergantung kepada negara atau pemerintah. Apalagi dengan zaman sekarang ini kan dengan berbagai media penulisan itu kan lebih beragam dan juga lebih mudah gitu kan. Entah di media sosial, di media-media website gitu kan termasuk jejakislam.net ya kan milik JIB itu kan tujuannya itu kan untuk mengembangkan sejarah alternatif gitu kan secara independen di mana kami menarasikan sejarah-sejarah Islam yang selama ini mungkin terlewat atau tidak terbahas dalam sejarah versi pemerintah gitu kan atau yang dipelajari di sekolah-sekolah gitu. Jadi mungkin itu saja ya, 3 poin yang bisa saya utarakan ketika kita berbicara mengenai proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi, kita saling sharing dan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Mas Sabta yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Tadi kita sudah mendengarkan sangat banyak dari Mas Sabta berkenaan dengan catatan-catatan kritis mengenai kebijakan penulisan sejarah nasional. Tadi bisa kita perhatikan seksama bahwa narasumber di sini memberikan ajakan ya, menyampaikan ajakan kepada kita untuk bersikap kritis terhadap proyek ini. Karena pada dasarnya dalam penulisan sejarah ini yang paling penting diutamakan itu adalah bagaimana implementasi metodologi sejarah dalam penulisannya. Nah, kita tahu bahwa tadi beberapa ahli misalnya yang dikutip oleh Mas Aptas seperti Pak Sartono Kartodirjo, juga misalnya tadi Pak Azumardi Azra menyampaikan bahwa memang mustahil bagi sejarawan atau penulis sejarah untuk misalnya menulis tanpa ada bias personal. Dan tadi misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Sartono Kartodirjo, tidak ada penulis sejarah yang tidak mengandung ikatan subjektivitas. Nah, ini yang mesti kita pelajari, dan kalau misalnya teman-teman sudah membaca outline dari sejarah dari penulisan sejarah resmi yang diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan, di sana memang ada beberapa misalnya catatan peristiwa yang tidak dimuat. Nah, ini misalnya bisa dilihat tuh di bab tentang Orde Baru. Nah, kalau misalnya dalam buku-buku lain, dalam buku-buku sejarah lain, misalnya ada beberapa peristiwa tentang gerakan sosial atau protes yang terjadi pada masa Orba yang itu sangat banyak, misalnya ya, misalnya dalam peristiwa menjelang 98 atau peristiwa tahun 80-an. Nah, itu porsinya itu mulai dikurangi itu ketika kita baca outline dari sejarah nasional resmi yang sedang digarap oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, ini sangat menarik kalau kita diskusikan lebih lanjut. Nah, saya akan buka dengan sistem termin dulu ya. Jadi kita akan buka termin dulu, kalau misalnya memungkinkan nanti terminnya bisa kita buka lagi. Tapi untuk sementara waktu saya akan buka terlebih dahulu
terlebih dahulu untuk dua penanya. Nah, silahkan yang ingin bertanya boleh raise hand atau misalnya langsung saja aktifkan mic-nya. Silakan barangkali teman-teman ada yang ingin menanggapi. Nah, sudah ada nih Pak Hud Gozi. Nah, silakan Bapak boleh langsung saja ditanyakan. Nah, ini pertanyaan penanya pertama, barangkali ada lagi penanya satu lagi. Oke, belum ada. Silakan Pak Hud untuk menanggapi Ya, sajian eh, dari narasumber. Silakan Pak. Assalamualaikum. Suara saya jelas, Pak Noval, Pak Said. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jelas Pak Jelas-jelas Hud ya. dengar. Terima kasih. Saya sudah mendapatkan banyak wawasan dari Pak Saidina Sabta. Saya ada satu pertanyaan juga nih, Pak Saidina ya. Apakah memang dalam setiap akan launching penulisan sejarah resmi itu selalu di apa namanya draftnya itu apakah selalu dipublikasikan dulu supaya partisipasi masyarakat bisa lebih luas gitu ya. Kemudian yang berikutnya mungkin kalau supaya tidak ada tanda petik ya pemaksaan pandangan ya sebagai resmi tadi bisa saja nanti kita kaji secara metodologinya gitu ya Pak. Karena kan kalau metodologi ini sifatnya scientific ya. Sehingga kalau itu tidak sesuai ilmiah juga. Tapi kalau area metodologi tadi memang sudah tidak bisa dikritisi dengan baik, tadi contohnya katanya waktunya terbatas, ya memang apa yang mau diharapkan ya Pak Saidina ya. Artinya kan nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Kita hanya mendengar apa tadi sosialisasi. Kalau gitu kan tidak guna gitu, useless akhirnya ya. Nah, itu mungkin dua pertanyaan. Terima kasih Pak Saidina, Mas Naufal. Oke, berhubung tidak ada penanya lagi, kita langsung saja serahkan kepada Mas Sabta. Silakan Mas. Ya, terkait pertanyaan pertama ya, apakah setiap penulisan sejarah nasional itu draftnya dipublikasikan atau tidak itu ya. Saya kurang tahu ya untuk penulisan sejarah nasional yang sebelum-sebelumnya ya kan seperti buku SNI baik yang tahun 75 atau yang edisi pemutakhiran, apakah pemerintah itu secara terbuka melibatkan publik, apakah draftnya itu dibuka sebelum diresmikan gitu kan, termasuk yang IDAS atau Indonesia dalam Arus Sejarah gitu kan, karena ya kebetulan waktu itu saya masih apa ya tahun 2009 berarti saya masih SD gitu kan, jadi kurang mengikuti isu-isu itu apakah dibuka secara lebar kepada publik atau tidak gitu kan. Tapi kalau menurut saya memang seharusnya sih ya dibuka secara publik terlebih dahulu gitu kan. Jadi jangan ujuk-ujuk menulis jadi gitu kan baru nanti dilempar ke masyarakat disuruh dikritisi gitu kan. Itu nanti kayak anggota DPR itu kan bikin undang-undang dulu, diresmikan dulu, lalu masyarakat yang protes disuruh ke MK gitu. Padahal ya seharusnya libatkan terlebih dahulu publik ya kan, dengarkan suara-suara publik gitu kan. Seperti apa yang pro dan kontra gitu kan, baru kemudian dirumuskan suatu hasil yang kemudian memang benar-benar bisa mencerminkan aspirasi dan juga benar-benar sesuai dengan kebenaran yang lebih objektif dalam sejarah itu yang seperti apa gitu. Ya kebetulan juga penulisan sejarah nasional yang sebelum-sebelumnya itu kan ditulis di masa ketika media sosial itu belum begitu populer digunakan ya. Gitu. Jadi mungkin makanya apa istilahnya tidak begitu mungkin tidak begitu viral pada masa itu ya kan, mungkin hanya viral atau diketahui di kalangan akademisi gitu kan, atau hanya di kalangan apa namanya mahasiswa sejarah gitu kan, atau memang orang-orang yang terlibat dalam isu kesejarahan gitu. Nah berbeda dengan zaman sekarang gitu kan, ketika ada satu rencana itu kemudian
dilempar ke publik itu bahkan orang-orang yang bukan mahasiswa sejarah, bukan yang penggemar sejarah itu bisa membaca beritanya, gitu, bisa melihat draftnya, bisa melihat perkembangannya, gitu kan. Makanya kemudian menjadi sangat viral untuk proyek yang sekarang ini, gitu. Jadi kalau ditanya apakah memang perlu dibuka, ya memang seharusnya sih dibuka terlebih dahulu gitu kan, gitu. Lalu eh yang kedua, maaf tadi yang kedua apa saya lupa. Tentang kantor metodologi, Pak. Oh iya betul. Ya, ya memang betul. Jadi salah satu yang bisa kita kritisi itu adalah secara metodologinya. Misalkan penulisan buku nanti itu apa sumber-sumber yang digunakan gitu kan. Karena bisa jadi interpretasi itu berbeda, itu adalah sebuah hal yang apa namanya, sebuah hal yang sah-sah saja gitu ya ketika ada sebuah interpretasi yang berbeda. Cuma pertanyaannya adalah apakah interpretasi itu di didasari dengan data yang kuat atau tidak gitu kan. Atau apakah interpretasi itu hanya menggunakan data-data yang eh, apa istilahnya, eh, jadi ketika ada dua data, tapi dia hanya menggunakan satu sumber atau satu data saja, sedangkan sumber lain yang menentang interpretasi itu tidak ia gunakan, gitu. Nah, itu kan dari aspek metodologinya. Jadi memang betul salah satu yang bisa kita kritik secara kuat itu adalah bagian dari metodologinya. Ya entah mungkin kalau dia menggunakan teorinya seperti apa itu kan, lalu tentang sumber-sumber primer yang mereka gunakan, cara verifikasinya itu nanti seperti apa gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu pun bisa dikritisi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Mas Sabta? Ya itu sih mungkin untuk Pak Hud Gozi ya. Oke, bagaimana Pak Hud? Sudah Turun, cukup? turun Pak Saidina dan Ya Pak Nopal. sama-sama. Oke, sama-sama Pak. Oke, nah ada satu lagi nih ya, satu lagi pertanyaan dari Oh ya. Mas Roni Sulisno. Nah, saya izin sampaikan nih narasinya. Izin bertanya, penulisan sejarah pasti memiliki sisi subjektivitas. Nah, yang tidak boleh adalah berbohong atas nama sejarah atau konteksnya memanipulasi sejarah. Berkenaan dengan pengajaran sejarah, apakah tidak mungkin kita memiliki alur dan sumber pengajaran yang sama? Sebab sumber pengajaran sejarah itu dari para sejarawan yang memang memiliki interpretasi berbeda terhadap suatu peristiwa. Nah, ini bagaimana nih, Mas Sabta? Silakan ditanggapi. Ya, terkait pembelajaran sejarah ya. Kalau saya kira untuk sejak dulu hingga kini kan alur dan sumber pengajaran pelajaran sejarah kita itu kan memang sudah sama gitu kan. Karena memang diatur kan dalam kurikulum ya kan, dalam buku paket yang kemudian dibuat oleh pemerintah itu kan materi-materinya gitu, termasuk apa namanya, jawaban apa yang benar dan tidak dalam soal-soal ujian ya gitu kan. Itu kan memang sudah sama semua dari versi pemerintah atau versi negara gitu. Jadi katakanlah misalkan Anda ujian sejarah gitu kan, ujian nasional misalkan. Kalau dulu kan ada ujian nasional tuh, ujian nasional sejarah. Terus soalnya pilihan ganda, apa misalkan organisasi pergerakan yang pertama dibentuk, misalnya apakah apa namanya, apa organisasi yang kemudian menjadi eh, apa namanya, peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Ya pasti jawabnya itu harus Budi Utomo gitu kan. Ketika kita menjawab Sarekat Islam atau Indonesia Party itu kan pasti salah gitu. Meskipun itu mungkin hasil interpretasi dari sejarawan gitu. Makanya itu kan berkaitan dengan apa yang tadi saya jelaskan. Ketika sejarah di sekolah itu hanya berpaku pada sejarah resmi versi negara, itu kemudian mengurangi daya kritis dari si siswanya itu tersebut gitu. Lalu apakah pembelajaran sejarah itu tidak perlu kurikulum atau mungkin hanya dibebaskan begitu saja? Ya maksudnya itu sih bukan seperti itu gitu ya. Tetapi maksudnya adalah bagaimana pembelajaran sejarah itu ya harus bisa benar-benar
membangun daya kritis siswanya gitulah. Karena kan membandingkan antara satu interpretasi dengan interpretasi yang lain gitu kan. Jadi tidak hanya berpaku pada sejarah resmi atau sejarah standar yang dibuat oleh pemerintah gitu. Kalau untuk detailnya seperti apa mungkin Mas Novel bisa membantu jawab nih karena guru sejarah gitu kan. Ya kebetulan saya bukan lulusan pendidikan sejarah ya kan jadi tidak begitu tahu detail soal kurikulum sejarah atau mungkin di lapangan seperti apa. Baik, barangkali kalau diberi kesempatan sedikit izin menjawab Iya, Mas Roni berkenaan dengan sumber pengajaran sejarah, karena biasanya tim pengembangan kurikulum itu mereka menulis berdasarkan referensi-referensi yang juga beragam. Sehingga kalau misalnya kita ingin mengajarkan sejarah kepada peserta didik di kelas itu, kita tinggal bersumber saja kepada buku teks atau buku ajar yang sudah disediakan oleh misalnya oleh pemerintah. Secara garis besar, memang konten-konten yang terdapat di dalam buku sejarah itu akan sangat terbatas. Tidak akan semuanya itu bisa dimuat, karena bagaimanapun juga itu mempertimbangkan tujuan dari pembelajaran sejarah di sekolah yang paling utama, kenapa misalnya peserta didik itu mesti atau wajib belajar sejarah, cuma satu aja sebenarnya, yaitu apa? Untuk memupuk cinta tanah air, menumbuhkan kebanggaan peserta didik atas tanah airnya, sehingga pengajaran akan oleh guru sejarah lewat buku-buku teks atau buku-buku ajar sejarah itu tidak akan lepas dari frame, lepas dari kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk meningkatkan perasaan cinta tanah air atau jiwa nasionalisme peserta didik. Nah, ini juga menjadi sebuah ciri sebuah nation state, sebuah negara nasional, bahwa sejarah itu sebetulnya kan dijadikan alat untuk apa? Untuk memperkuat ikatan ya, memperkuat ikatan nasionalisme antar warganya. Nah, salah satunya memang menggunakan pembelajaran sejarah di kelas. Dan apakah kita harus menolak misalnya penggunaan buku ajar resmi di sekolah, ya buku ajar sejarah resmi di sekolah? Nah, sebetulnya tidak juga, karena memang seorang guru itu kan harus berpedoman kepada kerangka kerjanya, kepada silabus-silabus yang sudah digariskan oleh misalnya oleh pengembang kurikulum, bahwa memang inilah konten-konten yang harus dipelajari. Namun kita bisa mengakali itu misalnya dengan menggunakan narasi-narasi sejarah alternatif. Nah, sampai saat ini memang misalnya kalau kita ambil contoh tentang materi kebangkitan nasional, di buku-buku sejarah sekolah itu kan masih dimuat ya, bahwa yang menandai kebangkitan nasional itu adalah Budi Utomo. Nah, sementara pembahasan tentang syariat Islam itu relatif tidak begitu banyak. Nah, kita bisa mengakali itu misalnya dengan menyampaikan narasi sejarah alternatif tadi, bahwa sesungguhnya yang menyemai pergerakan secara nasional itu yang sungguh-sungguh atau real itu adalah syariat Islam. Nah, kita misalnya bisa membawakan narasi secara alternatif itu dengan membawa referensi-referensi dari sumber-sumber alternatif. Nah, atau misalnya kalau memang kita punya keinginan untuk misalnya mengajarkan narasi sejarah alternatif, nah ini paling memungkinkan itu di sekolah-sekolah swasta. Nah, misalnya ini ada salah seorang guru ya di sekolah swasta tuh di Bekasi ya, kalau tidak salah itu Future Gate gitu. Mas almarhum Rizky itu ya, yang Mas Rizky Aji almarhum itu, beliau inisiatif untuk menulis buku ajar sejarah alternatif yang itu muatan alternatifnya sangat kuat. Dan tentu ya, alternatif ini bukan artinya lemah sumbernya, bukan ya, tapi memang sama juga kuatnya ya, kekuatan sumbernya, tetapi memang ini yang memang kita anggap lebih merepresentasikan kebenaran sejarah begitu.
Nah, itu jadi memang pertama tadi apakah kita tidak boleh untuk misalnya menggunakan sumber-sumber dari pemerintah ya kalau sebagai guru kita harus berpedoman karena itu silabus itu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh melenceng tapi kita bisa mengakalinya dengan menghadirkan narasi-narasi sejarah alternatif ketika misalnya berinteraksi mengajarkan materi di kelas. Kemudian yang kedua yaitu tadi kalau misalnya kita punya keinginan dan punya kemampuan untuk misalnya menuangkan gagasan, itu kita bisa inisiatif terutama untuk guru-guru sejarah di sekolah swasta itu untuk menulis buku ajar dengan muatan narasi sejarah alternatif. Nah, itu lebih bagus menurut saya. Rupanya demikian. Terima kasih Pak Roni. Itu mudah-mudahan bisa memberikan sudut pandang baru. Oke, tampaknya tidak ada lagi ya pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dari teman-teman semuanya. Nah, ini artinya eh, barangkali teman-teman di sini sudah memahami maksud dari pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, ini mudah-mudahan memberikan ibroh, memberikan nilai kepada kita semuanya. Tetapi sebelum kita akhiri, kita akan Noval, dengarkan. saya izin mungkin bisa Oh ya, bertanya ya. ini ada Mas Bizarro. Nah, kita buka termin kedua nih. Untuk Iya. ini aja nih, untuk Mas Bang Pizarro nih. Silakan Bang Pizarro nih. Yang penulisan sejarah nasional, bagaimana nih tanggapannya nih? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin mengomentari karena saya jurnalis juga, wartawan, dan juga saya ingin mengomentari dalam perspektif kebijakan ya, kebijakan pemerintah. Tadi itu menarik, misalkan Sabta mention bahwa penyusunan penulisan sejarah di Indonesia ini kurang melibatkan partisipasi publik ya. Sebenarnya jangankan penulisan buku sejarah yang apa ya, yang budgetnya itu sekitar 9 miliar ya. Sebenarnya ini di era-era pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dalam tiap kebijakan-kebijakan yang memang sensitif itu memang kebijakan pemerintah tidak banyak melibatkan partisipasi publik atau bahkan cenderung mengejar sebuah kebijakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Ini jangan penulisan sejarah yang 9 miliar ya. Misalkan undang-undang IKN itu yang 43 triliun aja, itu publik aja nggak dilibatkan. Ya, publik tidak dilibatkan, akademisi tidak dilibatkan, wartawan tidak dilibatkan gitu. Tetapi ini menarik menurut saya, dalam konteks buku penulisan sejarah ini kan Pak Fadlizon mengatakan pada beberapa bulan lalu, saya menarik pernyataan beliau mengatakan sudah 26 tahun kita tidak menulis buku sejarah Indonesia. Ini terakhir mungkin IDAS ya, buku yang IDAS itu yang di eranya reformasi kemudian ditulis. Saya khawatir ini sekedar seperti agenda Kementerian Kebudayaan agar punya posisi di pemerintahan gitu. Gitu, sekedar memberikan narasi, sekedar dalam quote and quote, sekedar ada sebuah agenda project dari sebuah kementerian kalau kita melihat tanpa ada substansi yang memadai ditawarkan oleh pemerintah gitu. Sampai sekarang pun ya betul juga. Misalkan uji publik kemarin ya, terakhir kan di UI ya. Itu Juli bulan lalu, kita pun juga ngeliat hasil uji publiknya itu seperti apa. Ini kan uji publik pengen digelar di berbagai kampus ya di Indonesia, tapi kita pun juga nggak begitu melihat misalkan hasil dari uji publik yang sudah dilakukan pemerintah itu seperti apa untuk kita evaluasi. Kemudian ada nggak pihak-pihak yang pro kontra itu diundang? Yang menariknya sekali lagi sekarang yang leading itu kan malah kelompok masyarakat sipil ya, yang which is sebenarnya itu mostly mereka juga bukan sejarawan, tetapi mereka punya concern terhadap isu-isu yang diduga ini ingin dimanipulasi pemerintah ya, seperti isu 98, isu 65 dan lain sebagainya. Kayak sekarang ada aliansi keterbukaan sejarah Indonesia ya, aksi ya, itu sejarawannya ada Pak Asfi, kemudian ada beberapa sejarawan lain, tetapi ada juga kelompok masyarakat sipil yang concern sama HAM kayak Marzuki Darusman ya. Marzuki Darusman kan bukan sejarawan itu, dia bukan sejarawan, tetapi dia penting karena dia mantan ketua Komnas HAM dan dia juga orang yang concern terhadap isu HAM dan isu sejarah Orde Baru. Akhirnya dia juga dia speak up Amnesty Internasional gitu. Itu juga kan itu kan kelompok HAM sebenarnya, bukan kelompok sejarah. Itu yang saya malah mempertanyakan Sabta. Mungkin saya nggak begitu update ya. Sebenarnya komunitas sejarah di Indonesia itu
speak up nggak sih soal ini gitu ya, speak up untuk bikin maraton ya, diskusi-diskusi ya. Saya sendiri background saya bukan sejarawan gitu ya, tetapi saya menarik karena ini kelompok masyarakat sipil akhirnya yang banyak turun. Saya nggak begitu melihat misalkan di kampus-kampus yang punya jurusan sejarah, diskusi ini kemudian juga open gitu. Diskusi ini juga dilakukan oleh mereka dan mengundang banyak kalangan, jurnalis, akademisi dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini yang menurut saya penting ya, kayak UIN. Nggak, saya juga nggak tahu sejarah, jurusan ilmu sejarah peradaban Islam UIN tuh dia bikin nggak sih misalkan diskusi mengenai penulisan sejarah ini, karena kan anggotanya terlibat tuh Pak Jajat ya, Profesor Jajat itu kan terlibat di situ gitu. UNJ misalkan ya, atau Noval Unsil gitu kan, atau Unpad dan lain sebagainya. Yang kebanyakan bergerak itu masyarakat sipil, yang ya masyarakat sipil yang sebagai sebuah gerakan umum ya, bukan sebagai sebuah gerakan akademisi. Tetapi saya memang kenapa mereka bergerak memang patut dicurigai, karena kan gini, ini kan Pak Prabowo ya mantunya Pak Harto, kemudian dia juga punya sejarah sama Orde Baru, dia punya problem di 98, ini yang kemudian uh, dicurigai oleh teman-teman aktivis dan civil society. Ini ada upaya untuk mengubur beberapa elemen-elemen sejarah yang agaknya sensitif yang akan menyinggung pemerintahan. Tetapi menurut saya sih ini kayaknya lebih kepada ya, kalau bahasa 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 vulgarnya kayak cari mukanya Kementerian Kebudayaan sebenarnya sih kalau saya lihat ya, kepada pemerintah agar mereka dipandang dan agar eh, ada juga tawaran dari mereka mengenai penulisan sejarah di Indonesia. Ini juga ya, JIP misalkan ini juga menarik, bagus ya bikin diskusi kayak gini. Dan kalau belum sih ada rilis persnya gitu ya, ada pernyataan sikapnya persnya agar bisa diakses oleh teman-teman media publik bahwa ini kita memang betul-betul sangat concern masalah ini. Karena gini, kalau civil society-nya itu nggak bergerak, tidak berbicara, ini pasti akan diloloskan begitu aja. Ini kan karena ini aja baru sedikit civil society itu yang bergerak ya. Yang saya dengar itu kan diundur sampai 2027 akhirnya. Ya, karena itu tadi ya sangat kejar target ya, sangat benar-benar benar-benar dibikin sistem kebut semalam ya, karena di eranya ya, pengalaman saya di DPR di eranya Pak Jokowi, eranya Pak Prabowo, isu-isu kebijakan yang sensitif memang sangat dikebut ya, Omnibus Law, undang-undang IKN, kemudian KUHP segala macam ya. Jadi jangankan ini buku sejarah ya, undang-undang aja yang sifatnya itu open to public ya, rancangan undang-undang kayak KUHP, kayak IKN, Omnibus Law, kita aja tuh, pengalaman saya sebagai jurnalis, kita nggak punya akses yang sangat kuat. Yang ada tuh dipimpong. Coba kamu ke Sekjen DPR, nanti Sekjen DPR itu udah domainnya Panja Mas, kayak gitu ya. Nanti dibalikin lagi, oh ini masih dalam diskusi segala macamnya. Nah itu tadi ya, karena kan sekarang itu kalau kita bahasa kebijakan ya, sekarang itu kayak pemerintah tuh bikin kebijakan itu policy viral based policy gitu, kebijakan berbasis viralisme ya gitu. Jadi kalau nggak viral, maka pemerintah tuh kayaknya nggak merevisi kebijakan. Jadi dia tes tes the water, dia keluarin kebijakan, dilihat nih apakah masyarakat, aktivis, akademisi itu bicara. Kalau bicara akan diteken, kalau nggak bicara akan diteken, tapi kalau dibicara maka akan ada perubahan-perubahan yang lainnya. Nah ini yang saya lihat sih kelompok akademisi, kampus, ya jurusan, BEM-BEM, jurusan sejarah gitu ya. Ini harus mengangkat isu penulisan sejarah ini dalam diskursus publik ya, agar kita juga punya update dan bisa memberikan masukan pada pemerintah. Itu mungkin Noval ya, Sabta yang sedikit saya berkomentar. Terima kasih. Baik, luar Baik. biasa ya rupanya diskusi kita ini menarik berbagai kalangan. Nah, ini diantaranya ada Bang Pizarro nih ya, seorang jurnalis bereputasi internasional yang concern dengan info-info terbaru nih kawasan Timur Tengah, juga sampai speak up nih soal proyek penulisan sejarah nasional ini. Nah, ini gimana nih tanggapan dari Mas Sapta nih terkait dengan proyek penulisan sejarah yang tergesa-gesa dan memang ini tampaknya uji publiknya ini nggak kelihatan. Gimana nih Mas Sapta? Ya, terima kasih tadi tambahan dan tanggapannya Mas Pizarro. Jadi memang betul ya apa yang Mas Pizarro katakan tadi ya. Eh, Memang saya setuju itu ya. Jadi proyek ini mungkin sebatas hanya bagaimana cara Menteri Kebudayaan hari ini mungkin entah
untuk agar ia punya satu proyek unggulan, proyek besar gitu kan, sehingga menghasilkan sebuah legasi yang mungkin nanti bisa dikenang gitu kan, dan seterusnya gitu. Karena memang kalau dari saya pribadi melihat bahwa ya penulisan ulang SNI ini memang sebenarnya belum begitu benar-benar apa namanya, belum begitu benar-benar urgent banget gitu loh. Karena kan kalau Fadlizon itu mengatakan bahwa oh kita perlu sejarah yang Indonesia sentris, bukan yang kolonial sentris atau Eropa sentris. Lah, sejarah Indonesia sentris itu udah dimulai sejak tahun 1957 gitu kan. Sejak Kongres Sejarah yang pertama gitu kan. Dimulai sama Pak Sartono Dirjo gitu kan. Sampai sekarang itu ya sudah Indonesia sentris gitu. Jadi bukan baru sekarang aja Indonesia sentris gitu kan. Jadi alasan itu pun sangat tidak kuat gitu kan. Kecuali mungkin kalau pemutakhiran kembali SNI mungkin itu perlu gitu kan. Jadi tidak perlu benar-benar menulis ulang seluruh peristiwanya gitu ya kan. Dan memang betul kalau saya melihat bahwa penolakan terbesar ini justru dari kalangan masyarakat sipil gitu kan. Kalau dari komunitas sejarah yang saya tahu beberapa itu mungkin ada juga yang memang benar-benar kritis menolak gitu kan. Misalkan dari yang saya tahu itu yang terbesar seperti komunitas Neohistoria itu kan yang di sosmed terutama di IG itu cukup ramai gitu kan. Mereka yang benar-benar mengkritisi dan menolak keras gitu kan, atau mungkin komunitas-komunitas sejarah yang lebih kecil gitu kan, kayak di kampus saya itu ada beberapa mahasiswa yang bikin komunitas diskusi sejarah, itu mereka juga menolak, tapi memang suara-suaranya itu masih suara-suara akar rumput saja gitu kan. Di kalangan petinggi-petinggi kampusnya itu memang belum ada sebuah diskusi yang membahas ini gitu kan. Entah mungkin karena mereka juga kebanyakan terlibat gitu kan dalam proyek ini, makanya mereka pun tidak mengadakan diskusi yang kritis terhadap proyek ini gitu ya kan. Dan memang eh, apa namanya, anggapan atau kecurigaan adanya apa namanya, kepentingan-kepentingan politik ya kan, terutama di isu-isu penting seperti seputar pelanggaran HAM tahun 98 dan seterusnya yang berkaitan dengan Prabowo, itu mungkin bisa saja terjadi gitu kan, apalagi kalau melihat dari komentar-komentar Fadlizon gitu kan tentang pelanggaran HAM, tentang yang terbaru itu tentang Bapak Koperasi ya kan, katanya bukan Bung Hatta yang lebih cocok tapi kakeknya Prabowo lah yang lebih cocok gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Ya kecurigaan itu justru semakin bertambah besar gitu kan dengan adanya komentar-komentar seperti itu. Dan kalau untuk soal uji publik tadi ya, sebenarnya sudah diadakan di beberapa kampus. Setahu saya sudah di 5 kampus gitu kan, di beberapa daerah di Sumatera waktu itu sempat ada, terakhir itu di Kalimantan di Banjar kalau nggak salah, saya lupa di kampus apa gitu. Tapi memang sekali lagi uji publik itu ya tadi ya, pesertanya terbatas, waktunya juga terbatas, jadi ya kayak hanya benar-benar sebatas sosialisasi saja, bukan benar-benar draft itu diuji secara publik gitu kan. Yang bahkan kita tidak tahu setelah diuji itu apa hasilnya gitu kan. Karena kalau kita ujian skripsi, ujian tesis gitu kan ada revisi gitu kan. Kita bisa melihat apa hasilnya yang direvisi gitu kan. Tapi kalau ini uji publik kita bahkan tidak bisa melihat apakah hasil ujian itu benar-benar direvisi atau tidak gitu ya kan. Seperti itu. Jadi ya betul tadi sebagian apa hal yang disampaikan oleh Mas Pizarro. Terima kasih atas tambahannya. Nah, begitu Bang Pizarro ya, bahwa tanggapan dari Mas Sabta tadi memang cukup kritis juga ya tentang proyek penulisan sejarah nasional ini, bahwa diantaranya memang uji publik ini masih terbatas. Ternyata tadi rupanya sudah dilaksanakan, namun baru di 5 kampus gitu ya. Tetapi juga misalnya tadi ya, bahwa komunitas-komunitas lain yang memang justru sangat speak up itu rupanya bukan aktivis-aktivis ya, bukan komunitas-komunitas sejarah saja memang gitu ya. Walaupun memang ada yang cukup intens, diantaranya ada komunitas neohistoria.id. Oke, satu lagi tampaknya nih ada tanggapan ya, tapi ini sekadar bercerita tampaknya nih dari Mbak Maula Syifa. Nah, ini saya sampaikan di sini ya ceritanya.
bahwa tampaknya beliau seperti ini mahasiswi atau mungkin lulusan prodi sejarah mungkin. Beliau bercerita nih di kolom chat bahwa di kelas atau perguruan tinggi kampus saya di kelas-kelas sejarah kami yang fokus dalam jurusan sejarah tidak dibahas atau bahkan bahasanya dihindari. Di kelas sendiri atau di online. Sudah di tag juga tidak ada pembahasan. Walau pernah ada kajian online dari Perserikatan SBY untuk bahas ini. Tapi mahasiswanya sendiri atau dosennya tidak dibawa kritis atau terusik karena hal ini. Ini juga yang menyedihkan juga bagi saya sendiri. Nah, ini barangkali ya curhatan dari mahasiswi program studi atau departemen sejarah. Rupanya memang di beberapa kampus termasuk ini kampusnya Mbak Maula Syifa ini tidak dibawa-bawa nih, tidak disentil-sentil ya soal proyek penulisan sejarah nasional ini. Nah, ini merupakan hal yang harus menambah eh, tingkat kritis kita terhadap proyek penulisan sejarah ini, bahwa bagaimanapun juga kita sebagai orang-orang yang punya interest, punya ketertarikan dengan studi sejarah ini harus ikut terlibat mengawasi, karena sejarah ini memang nggak semuanya orang suka begitu ya. Maksudnya bukan semua orang itu intens banget gitu dengan studi ini, dengan disiplin ilmu ini, sehingga kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, kita langsung saja kepada akhir. Sebelum ditutup, sebelum saya sampaikan kesimpulan, saya akan persilahkan kepada Mas Hafta untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Mas. Ya, sebagai penutup, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan ya. Yang pertama, memang pasti akan ada selalu pertentangan atau mungkin akan selalu ada apa istilahnya pergumulan wacana gitu kan antara narasi sejarah yang dibangun oleh pemerintah dengan narasi sejarah alternatif yang dibentuk oleh masyarakat gitu ya kan. Perbedaan interpretasi itu sebenarnya sebuah hal yang wajar dan sah-sah saja dalam dunia akademik, apalagi sejarah gitu kan, yang tidak akan lepas penulisan sejarah itu dari subjektivitas. Meskipun kalau kata Pak Kunto Wijoyo bahwa subjektivitas sejarah itu pasti ada, namun untuk dihindari gitu ya kan. Jadi kita berupaya untuk seobjektif mungkin. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana dalam penulisan sejarah itu adalah sesuai dengan metodologinya gitu kan. Terutama mungkin kita berpatokan pada sumber-sumber primer yang kuat gitu. Karena memang inti utama dari sejarah itu kan adalah sumber primernya gitu. Interpretasi sebagus apapun ketika tidak didukung oleh sebuah sumber primer yang kuat itu akan menjadi sebuah interpretasi yang lemah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ketika negara ingin mensponsori sebuah penulisan sejarah itu ya sebuah hal yang sah dan bagus-bagus saja sebagaimana mungkin tadi saya sampaikan di kesimpulan. Tetapi tentu kita harus tetap kritis dan kita tentunya mungkin juga harus menolak apabila dinarasikan apalagi sampai ditetapkan bahwa itu adalah sebuah sejarah resmi atau sejarah yang standar gitu ya kan, karena sebagaimana tadi saya ungkapkan, ketika ada sejarah resmi atau sejarah standar itu nanti akan mengakibatkan peminggiran terhadap narasi-narasi sejarah alternatif gitu kan. Karena pada akhirnya nanti sejarah atau kebenaran sejarah nanti akan ditimbang hanya berdasarkan pada siapa yang berkuasa gitu ya kan. Kalau yang berkuasa pemerintah yang komunis, nanti kebenaran sejarahnya yang pro komunis, atau kalau penguasanya nanti yang liberal, nanti sejarahnya yang kebenarannya itu yang versi liberal dan seterusnya gitu ya kan. Sehingga sejarah itu tidak lagi apa namanya, hanya dijadikan sebagai alat-alat kepentingan, hanya dijadikan sebagai sebuah doktrin terhadap ideologi tertentu gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih tadi kepada para penanya, kepada pemberi tanggapan dan tambahan dan seterusnya. Mungkin kalau ada saya salah kata maupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Jadi saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Kita sudah mendengarkan, menyimak pemaparan materi dari
Mas Sabta Wilandra, ini seorang magister sejarah peradaban Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Luar biasa. Terima kasih Mas Sabta karena sudah berkenan berbagi bersama kami. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu, terutama dengan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara-acara JIP yang lainnya. Dan kita sudah ada di penghujung acara. Rupanya penulisan sejarah nasional ini bukanlah hal yang baru ya. Kita sudah melewati bertahun-tahun pemerintahan Indonesia berdiri, dan nyaris di setiap masa itu pemerintah mencoba untuk menuliskan sejarah nasionalnya versi sendiri. Di antaranya tadi sudah disebutkan, sudah disinggung, yaitu sejarah nasional Indonesia. Dan pada awal reformasi setelah Orde Baru tumbang itu terbit buku Indonesia dalam Arus Sejarah, dan kita hari ini juga akan menyongsong kehadiran buku sejarah nasional yang baru, yaitu buku sejarah nasional resmi yang akan diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan oleh Bapak Fadlizon dan kawan-kawannya. Nah, kita berharap mudah-mudahan penulisan sejarah ini bisa merangkul ya, kita bisa menggunakan, mengimplementasikan metodologi sejarah yang benar, karena bagaimanapun yang harus kita perhatikan, yang harus kita kawal ini adalah dari sisi metodologis. Nah, adapun karena semua kalangan di sini ikut hadir, terutama para pendidik atau guru sejarah, nah kita juga harus kritis, karena bagaimanapun juga kita ini yang berperan paling depan untuk mengajarkan sejarah kepada murid-murid kita di kelas. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sehingga kita memang harus melek juga dengan konten sejarah, karena konten itulah yang nanti akan disampaikan kepada peserta didik. Dan memang bagusnya kita diskusi ini diakhiri nanti, dan kita mencanangkan manifesto ya, barangkali ya manifesto JIP nanti mungkin kalau bisa oleh Mas Sabta atau misalnya oleh Mas Rizky ya, oleh Kang Rizky Lesus nih, dibikinkan manifesto JIP tentang proyek penulisan sejarah ini, agar sikap kita dari JIP ini bisa diketahui oleh publik berkenaan dengan proyek penulisan sejarah. Alhasil ya, kita terbatas oleh waktu. Oleh sebab itu marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya Naufal, pegiat CIB, mohon maaf atas segala kekurangannya dan berterima kasih atas partisipasi publik teman-teman hari ini. Alhamdulillah ini sudah banyak ya, tadi puluhan bahkan sampai 50. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Noval, Pak Saidina, sehat selalu. Ya, Ya, sama-sama. Terima amin. kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, silakan teman-teman, boleh left ya.